Kemarin tangkap saya satu yang komando yang Hamas Iya, yang itu tangkap komando satu yang Hamas. pembebasan sandera kan? Kan Iya, 250 sandera itu kan dibebaskan, komandannya yang itu ditangkap. Udah pasti satu. Oh, Yang satu itu mati di bom. ya, tapi Yang satu mati di bom, si siapa itu? Nama-nama Arab itu yang susah-susah itu ya. Yang satu mati di bom, ya, kalau yang satunya lagi bilang tiga saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu sudah dua. Kalau bilang itu. jenderal itu ditangkap, orang belum operasi Ya, darat kok. Bagaimana mau nangkap jenderalnya Israel? ya, Orang ya belum itu operasi masalah. darat kok, belum infanterinya belum turun, bagaimana mau ditangkapnya gimana coba? Nah, tetapi Sayetet turun. Kalau Sayetet ditangkap, oh ya sulit nangkap Sayetet. Bisanya bunuh Sayetet, tapi kalau nangkap Sayetet rasanya sulit ya. Mereka lebih milih mati daripada ketangkap soalnya. Oh, Sayetet itu jadi tuh revisilnya, Special Force Kopassusnya IDF. Jadi Israel. nggak bisa kalau ditangkap itu nggak mungkin, dan yang turun bukan jenderal, biasanya itu ya level-level kapten, sersan, kayak Kopassus begitu. Nih foto-fotonya serem-serem dan itu memang kamar bayi ya, kamar anak-anak karena mainan bayi, buku gambar dan sebagainya lah, anak-anak banget lah. Dan bahkan IDF yang datang untuk mengevakuasi mayat dari rumah-rumah ini rumah-rumahnya dibakar loh Bapak Ibu, itu tuh sampai nangis, sampai dia harus dipeluk dan muntah saking melihat kengerian yang terjadi gitu ya. Nih bayangin ya, dituliskan anak-anak, perempuan, manula di apa coba? Enggak. Itu benar-benar yang apa ya? Ya saya nggak ngerti lagi deh kalau ini dibilang bukan teroris. Nah ini warga yang disandra. Saya dapat satu file isinya tuh banyak banget sampai saya tuh nggak sanggup ngeliatin semua. Jadi saya hanya pilih yang mewakili sehingga Bapak Ibu bisa melihat ini benar-benar nggak pilih kasih. Semua dianggap musuh. Bayi yang nggak bisa ngapa-ngapain, oma dengan bayinya diangkut juga gitu loh. Ini oma dengan cucunya ya remaja kayak gini, cantik kayak gini, coba. 2 kakak beradik dibawa. Coba Bapak Ibu. Dan ini dibilang kemarin oleh si host TV One bahwa Hamas membawa mereka untuk melindungi. Makanya saya nantang, saya bilang, oke, kalau gitu bebasin sekarang. Dan Bapak Ibu tahu nggak, kemarin itu sebelum setelah break, TV One menayangkan mereka wawancara pihak Hamas loh. Gila nggak? Makanya saya bilang, kalian bisa ngomong sama Hamas loh, untuk mendesak Hamas untuk membebaskan Sandra. Bisa dengar suara? Ya, lanjut. Oke. Ya, langsung aja ya, ini ada pertanyaan sekaligus saya minta konfirmasinya karena ini berkaitan dengan berita yang saya dengar dan lihat dari media di Indonesia ya. Jadi kurang terpercaya, makanya saya minta konfirmasinya. Nah, yang pertama itu soal apa namanya, Jenderal Bintang 2 Israel yang ditangkap oleh Hamas itu apakah benar seperti itu? Diarak Jenderal Bintang 2 Israel itu saya ada lihat beritanya, itu apakah benar ditangkap oleh Hamas, diarak. Terus yang kedua, apa namanya itu, oh ini petinggi Hamas yang tewas di tangan IDF, ada berapa petinggi ya kira-kira ya, dan itu apakah posisinya yang paling tinggi atau gimana ya? Terus yang ketiga, kayaknya baru ditangkap ya itu yang ya, petinggi nggak tahu Hamas. ditangkap atau tewas terbunuh oleh IDF, kurang tahu juga saya. Nah, makanya Kemarin tangkap Sayetet satu yang komando yang Hamas Iya, yang itu tangkap satu Hamas. yang pembebasan sandera kan? Kan 250 sandera itu kan dibebaskan, komandannya yang itu ditangkap. Udah pasti satu. Yang satu mati di bom. Ya, Yang satu mati di bom, si siapa itu? Nama-nama Arab itu yang susah-susah itu ya. Yang satu mati di bom, kalau yang satunya lagi bilang tiga saya nggak tahu, tapi yang saya tahu sudah dua. Kalau bilang jenderal itu ditangkap, orang belum operasi darat kok. Bagaimana mau nangkap jenderalnya Israel? Orang belum operasi darat kok, belum infanterinya belum turun, bagaimana mau ditangkapnya gimana coba? Nah, tetapi Sayetet turun. Kalau Sayetet ditangkap, oh ya sulit nangkap Sayetet. Bisanya bunuh
Sayetet, tapi kalau nangkap Sayetet rasanya sulit ya. Mereka lebih milih mati daripada ketangkap soalnya. Sayetet Oh, itu jadi tuh misilnya, Special Force Kopassusnya IDF. Jadi Israel. nggak bisa kalau ditangkap itu nggak mungkin, dan yang turun bukan jenderal, biasanya itu ya level-level kapten, sersan, kayak Kopassus begitu. Jadi nggak mungkin jenderal ditangkap, itu rasanya kayak mustahil. Orang belum turun juga, belum turun gitu ya. Jadi memang memang ada satu sih Pak yang termasuk IDF yang tinggi emang ditangkap. ya, tapi bukan jenderalnya. Maksudnya dia Apakah jenderal? Tapi saya IDF rasa bukan jenderal sih. Saya rasa bukan yang jenderal. Nah, itu dia emang pangkatnya lumayan tinggi. Nah, pada saat dia ditangkap itu kasihan banget, dia lagi di rumahnya. Benar-benar hanya pakai pakaian dalam loh, maaf. Ya, saya lihat itu di Arak di berita itu. Nah, itu saya mau pastikan Nah, apakah itu betul atau hoax. Oke. Mungkin bisa Ibu Monik bisa buat video. Yang di Araknya sih belum dapat ya. Ya, kalau di belum Araknya dapat itu Bu Monik dapat dari mana beritanya? Hati-hati Ini kalau berita dari Indonesia. Enggak, bukan. Saya kan yang saya bilang tadi, saya ada punya 3 sumber. Ya. Satu dari teman saya yang Kristen, orang Yahudi yang sudah jadi Kristen, dia punya WA group. Yang kedua dari organisasi Kristen di Israel, dan yang satu Kristen yang pernah dia undang. Nah, jadi itu. Tapi bukan dari yang pemerintah resmi Israel ya, dari 2 yang lain tadi kan. Nah, itu tetap kita karena berita dari berita kayak tadi yang di grupnya Haifa tadi kan, dia dapat berita dari berita begitu loh, beritanya dari berita lagi. Sambia. Kalau di sini sih mereka ambilnya dari pemerintah, Pak. Tapi jadi kalau pemerintah belum keluar, saya udah pantau juga. Jadi dari pemerintah, jadi misalnya gini, kalau sumbernya dari Menkes, dia sebutnya Menkes. Kalau dia sumber IDF, dia IDF, gitu loh. Jadi sumbernya lumayan sih. Kalau misalnya dari dia ngutipnya media, biasanya media asing yang dia kutip. Misalnya media Lebanon, media dari Palestina. Nah, itu pasti ditandain gitu loh. Jadinya nggak sembarangan juga sih. Sejauh ini sih lumayan valid. Coba nanti saya cek juga ya. Kita tetap harus hati-hati. Sebab setahu kecuali tanggal di rumah saya nggak tahu ya. Tapi kalau rumahnya di masa jenderal rumahnya di perbatasan. Iya, saya juga meragukan itu. Enggak, dia nih pangkatnya tinggi, jangan salah, pangkatnya tinggi. Ya, masa apa dia tinggal di perbatasan? Karena nggak mungkin si Hamas ini ngerangsek sampai ke Tel Aviv, ya kan? Bukan. Jadi gini Pak Paul, dia tuh tinggalnya di perbatasan. Mungkin saya kasih lihat ini ya. Sebentar, saya ada nggak? Oke, saya kasih lihat ini deh. Gambar kibuts yang kemarin saya bagikan untuk PowerPoint saya kasih lihat aja nih Bapak Ibu. Nah, ini tempat kibuts di perbatasan Israel Gaza yang kemarin diserang. Sebentar, saya matiin dulu. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Pak Paul kelihatan? Yang mana, yang Berry atau yang kibuts Re'im? Dua gambar ini kelihatan ya Bapak Ibu? Ya. Kelihatan ya, oke. Nah, ini kibuts di perbatasan Israel Gaza yang kemarin diserang. Ada berapa? 29 lokasi. Jadi nggak semuanya ada di peta ini. Nah jadi bisa saja si petinggi Israel itu, petinggi IDF itu tinggalnya di salah satu kibuts gitu loh. Nah, jadi kalau Bapak Ibu lihat, ini yang ini gambar kiri ya, peta kiri, ini peta yang ada di sini nih, Nirim ini saya pernah datang ke kibuts Nirim ini. Dia 2 km dari Khan Yunis. Jadi ketika saya ada di pagarnya, itu saya bisa melihat menara masjid Khan Yunis. Deket banget. Dan sesuai peraturan internasional, sekarang itu di perbatasan sini, nggak boleh pasang ranjau darat, Bapak Ibu. Nah, makanya mereka bisa masuk seenaknya. Nah, kemarin kenapa kecolongan? Karena Hamas berhasil merubuhkan satu menara monitornya IDF.
Karena itulah kayaknya semua sistemnya jadinya mati. Nah dulu waktu saya datang ke Kibuts Nirim tahun lalu, bukan dulu ya, tahun lalu waktu saya datang ke Kibuts Nirim, pagarnya itu memang kayak kandang ayam ya, yang jerujinya kayak kandang ayam itu, tetapi sebetulnya itu canggih banget. Karena apa? Karena ada sensor gerak. Jadi kalau anjing lewat aja bisa terdeteksi gitu. Makanya waktu kita ada di dekat Kibuts Nirim itu ada kok videonya di YouTube Fakta Israel. Nah, waktu kita datang ke situ, dekat situ sensor geraknya harus dimatikan. Dan setiap kibuts itu ada pasukan security service mereka sendiri. Nah, jadi si security service-nya itu dia telepon ke penjaga kontrolnya gitu ya, bilang tolong matiin sebentar dong nih, takutnya nanti bunyi gitu ya, salah tembak lagi, malah kita yang lagi ada di situ ditembak. Nah, itu dia. Nah, jadi intinya adalah inilah keadaan 29 tempat yang kemarin diserang. Nah, ini Bapak Ibu lihat yang gambar merah-merah ini adalah terjadinya bentrok di Shikim, Sderot. Di Sderot ini bahkan kantor polisi sempat diiniin ya, diserbu sama teroris, dan terorisnya akhirnya terkepung di dalam Sderot itu, dan polisi dan Israel memutuskan, IDF memutuskan untuk menghancurkan si Sderot ini. Nih gambarnya seperti ini. Nih, kantor polisi Sderot. Coba bayangin. Ya, di Sderot ya. Iya, demi mematahkan si polisi. Ya, Nah ini dia. Nih kemarin nih saya share tanggal 11 ya Bapak Ibu. Nah, jadi ini Kafar Aza ada 40 bayi, foto-fotonya serem-serem. Saya nggak bisa bagi di sini, nanti kasihan Pak Paul di take down. Ya. Ini foto-fotonya serem-serem, dan itu memang kamar bayi ya, kamar anak-anak karena mainan bayi, buku gambar dan sebagainya lah, anak-anak banget lah. Dan bahkan IDF yang datang untuk mengevakuasi mayat dari rumah-rumah ini rumah-rumahnya dibakar loh Bapak Ibu, itu tuh sampai nangis, sampai dia harus dipeluk dan muntah saking melihat kengerian yang terjadi gitu ya. Nih bayangin ya, dituliskan anak-anak, perempuan, manula di apa coba? Enggak. Itu benar-benar yang apa ya? Ya saya nggak ngerti lagi deh kalau ini dibilang bukan teroris. Nah ini warga yang disandra. Saya dapat satu file isinya tuh banyak banget sampai saya tuh nggak sanggup ngeliatin semua. Jadi saya hanya pilih yang mewakili sehingga Bapak Ibu bisa melihat ini benar-benar nggak pilih kasih. Semua dianggap musuh. Bayi yang nggak bisa ngapa-ngapain, oma dengan bayinya diangkut juga gitu loh. Ini oma dengan cucunya yang remaja kayak gini, cantik kayak gini, coba. 2 kakak beradik dibawa. Coba Bapak Ibu. Dan ini dibilang kemarin oleh si host TV One bahwa Hamas membawa mereka untuk melindungi. Makanya saya nantang, saya bilang oke, kalau gitu bebasin sekarang. Dan Bapak Ibu tahu nggak, kemarin itu setelah break, TV One menayangkan mereka wawancara pihak Hamas loh. Gila nggak? Makanya saya bilang, kalian bisa ngomong sama Hamas loh, untuk mendesak Hamas untuk membebaskan Sandra. Saya hanya mengetuk rasa kemanusiaan mereka sih sebetulnya. Nah ini kantor polisi Sderot, nah ini jalur Gaza Bapak Ibu. Jadi sebetulnya mampu nggak Israel merebut kembali Gaza yang dia berikan tahun 2005? Mampu aja sebetulnya, karena tempatnya termasuk kecil. Cuma Israel itu adalah orang Yahudi itu tuh sangat menghargai kehidupan, nefes. Karena apa? Karena nyawa itu tuh pemberiannya Tuhan. Bapak Ibu tahu nggak konsepnya? Bahwa ketika manusia diciptakan, Tuhanlah yang memberikan nafas kehidupan kepada Adam. Dihembuskan gitu ya, sehingga manusia itu hidup. Nah karena itulah begitu berharganya nyawa, begitu berharganya kehidupan. Mereka itu sangat, bayangin, Gilad Shalit dulu satu tentara IDF
yang diculik sama Hamas dibawa ke Gaza itu ditukar sama berapa orang? Hampir 1.000 loh tahanannya Palestina. Jadi nyawa satu orang Yahudi begitu berharga dan dikeluarin begitu banyaknya orang terorisnya Palestina demi satu orang. Nah, Bapak Ibu bayangin, sekarang ada 150 yang diperkirakan sandera yang dibawa. IDF sudah mengonfirmasi sekitar 120 keluarga. Karena satu keluarga bisa jadi ada 2 atau 3 orang yang dibawa. Nah, jadi inilah Gaza, Bapak Ibu, tumpang tangan, doakan mereka agar belas kasih muncul di hati para teroris Hamas. Saya tidak mengajak Bapak Ibu membenci orang Gaza, membenci Hamas, enggak. Saya mengajak kita semua berbelas kasih karena mereka dibutakan. Mereka tidak mengenal kebenaran, karena itu kita perlu berbelas kasih. Kita tumpang tangan karena spirit yang menguasai Gaza adalah roh kekerasan. Dan itulah perlunya kita untuk berdoa atas Gaza, jalur Gaza, atas kota Gaza. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, ini kecil ya, 41 km, lebarnya 10 km. Nah, ini kota-kota Israel di masa Alkitab di wilayah selatan yang kemarin menjadi sasaran penyerbuannya si Hamas. Bapak Ibu mungkin dengar roket menyasar Askelon, menyasar Asdod, menyasar ke daerah kemarin bisa sampai ke Bethlehem gitu ya. Kalau memang benar ya roketnya katanya mengarah jatuhnya ke Bethlehem. Nah, itu jadinya ini wilayah selatan semua, dan wilayah selatan di Alkitab nama-nama kotanya masih ada. Nah, itu pun juga masih ada gitu ya di zaman modern. Jadi ini Askelon, ini Asdod, Yafne. Yafne ini kota komunitas Yahudi abad ke-70 tahun 70 Masehi ketika Yerusalem runtuh, dihancurkan oleh Romawi, bait suci sudah nggak ada, pusat pengajaran Yahudinya, Yudaismenya pindah ke Yafne. Nah, Bapak Ibu, inilah dia. Sderot, Kafar Asa ini tempat bayi-bayi, ada bayi yang ada bayi 40 bayi yang terbunuh. Ada di Beeri juga ada bayi yang terbunuh, ada Reim, Sikim. Nah, ini semuanya letaknya di selatan. Ini di Sufa yang berhasil dibebaskan ya, ada pos militer yang dibebaskan dan Hamas ditangkap di situ. Nah, ini kibuts yang tadi, ini saya kasih lihat aja, ini kibuts Beeri yang ada 100 mayat lebih yang ditemukan. Tempat yang indah, kalau musim semi terkenal dengan padang bunga anemonia, dan tempatnya asri gitu ya. Bahkan ada anekdot yang berkata begini, Beeri itu saking indahnya, makanya Tuhan berikan satu hal yang membuat dia tidak indah, yakni tetangganya Gaza. Gitu. Jadi ini saking indahnya gitu ya. Dan ini benar loh Bapak Ibu. Jadi di video yang terbaru aja saya naikkan tadi jam 9 malam, Gary naikin suami saya. Jadi ada satu orang Kristen dari Irlandia. Dia itu dulu datang ke Israel pertama kali untuk volunteer. Bapak Ibu bayangin, dia datang ke Israel untuk volunteer. Dan akhirnya dia memutuskan untuk tinggal menetap di kibuts Beeri. Karena ya indah banget gitu loh. Dan akhirnya dia mencintai Israel lah. Nah, beberapa bulan yang lalu istrinya meninggal karena kanker. Dan ternyata anaknya lagi nginep di rumah temannya di kibuts yang lain. Anaknya, dianya selamat ya, si bapak ini. Pak Thomasnya selamat. Iya Thomas ya, kalau nggak salah saya lupa namanya. Thomas selamat, tapi anaknya Emily itu tewas, anak umur 8 tahun. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan itu yang jadi korban tuh warga negara macam-macam. Ada warga negara Filipina, ada warga negara Nepal, 10 orang tewas pekerja Nepal, ada warga negara Thailand. Thailand tuh kan umatnya Buddha ya. Filipina, Katolik dan sebagainya. Jadi umat dari berbagai macam agama yang jadi korban, berbagai bangsa gitu.
Nah ini di Kibbutz Be'eri. Jadi emang rumahnya tuh depan-depanan. Aduh saya waktu ke Kibbutz Nirim itu kayaknya betah banget deh, homey banget ya ampun Salah ini. tiga ya. Aduh kalah deh, salah tiga kalah. Jadi lihat aja nih, ini Bapak Ibu ini di Israel Selatan. Israel Selatan itu kan terkenal dengan gurun ya, Negev. Dan Bapak Ibu kalau baca di Alkitab itu Negev. Nah lihat nih, rumput hijau sama rumput rumah saya aja cakepan di sini. Emang rumput tetangga selalu lebih hijau kan kata pepatah. Indah banget nggak sih? Coba, ini diserang. Bapak Ibu bangun-bangun, kita lihat ada teroris di kamar kita. Gimana Israel nggak marah? Nah ini dia Kibbutz Be'eri ini. Tetanggaan depan-depanan nggak ada pagar. Jadi ngebayangkan kagetnya mereka ketika itu. Nah ini dia tadi saya bilang Hamas charter piagam Hamas. Mereka memang udah menetapkan bahwa tidak ada solusi untuk persoalan Palestina kecuali melalui jihad. Gitu. Jadi apalagi yang mau kita debatin? Gitu ya. Saya nggak mau bilang bahwa kita ya kita setujulah karena kan ya ini namanya perjuangan jihad gitu ya. Kan ada di sebelah gitu ya, dibolehkan. Jadi ya udahlah kita ngikutin aja, yang nggak gitu ya Bapak Ibu. Nah ini dia, jadi jelas sekali perbedaan. Dan ini adalah mungkin Bapak Ibu pernah dapat makna Hamas dalam bahasa Ibrani. Ini mungkin cocokologi ya Pak Paul. Karena kan Hamas itu akronim ya. Hamas itu kan akronim. Tapi memang Hamas kalau diucapkan dalam bahasa Ibrani itu artinya kekerasan, unrighteousness, ya unrighteous. Tetapi arti ini itu akronim dari memang akronim dari perjuangan namanya perlawanan Islam. Ya, perlawanan. Jadi bukan pembela tapi perlawanan. Iya, jadi memang dan lagi memang di piagamnya kan sudah jelas melawan negara Israel. Nah, itu kan udah. Nah, jadi ya ini sih udah nantilah. Intinya adalah ya kalau saya sih melihatnya. Oke, yang tadi itu sebentar itu ternyata hoax ya, udah dijawab sama AP News Associate AFP. Press, ya, AP Associate Press News. Udah dijawab itu hoax. Yang petinggi Israel ya? Itu hoax ternyata. Okay. Di 3 hari lalu udah dijawab, 3 hari lalu udah diulas, itu hoax ternyata. Hoax apanya nih Pak? Beritanya nggak ada petinggi Israel yang ditangkap, nggak ada. Loh, jadi tapi itu militer ya, militer Israel? Iya, nggak ada. Itu hoax dibilang. Waduh. Jadi memang dibikin sama Al Arabiya. Al Arabiya ini memang tukang bikin gitu-gitu propagandanya dia. Jadi Indonesia Tribun itu ngambilnya dari Al Arabiya. Coba nanti lihat Al Arabiya ya, news ya. Tribun pasti beritanya sama Al Arabiya. Iya, Al Jazeera kalau bahasa Inggris agak baik-baik ya. Kalau bahasa Arab katanya kurang ajar juga katanya. Loh, kalau saya lihat beritanya dari berita dari kayak USA, Australia itu beda banget dengan berita di Indonesia. Kontras 180 derajat. Pak Paul, Al Jazeera Inggris itu justru juga mau di-ban sama pemerintah Israel, nggak boleh ada lagi karena yang Inggris ya, tapi katanya yang Inggris bagus, netral katanya. Kalau yang Arab itu memang kurang ajar. Kalau yang Arab itu, yang bahasa Arab itu ya. Jadi beritanya kata teman saya yang di saya itu beritanya yang bahasa Inggris sama bahasa Arab beda, dia bilang begitu. Iya memang benar ada perbedaan. Tapi yang kemarin itu semua saya sempat kaget ya ngelihat di footage-nya Al Jazeera Inggris, mereka tuh memasang gambar meskipun di blur yang cewek orang Jerman yang akhirnya dibawa keliling-keliling Hamas itu loh di mobil bak terbuka. Nah itu ada loh Pak. Ini dia beritanya. Nah itu kesadisan itu dimasukkan sebagai footage gitu loh. Tapi ada sisi positifnya karena ketika itu terekam suara-suara takbir.
gitu kan. Oh, jadi ketahuan ya. Iya, Ada takmirnya. gitu. Betul. Mm-mm. Kurang pinter. Iya, ini ada, aduh, Prawira nih kalau udah ngantri lama ya. Prawira silakan deh, terakhir Sorry, bener sorry, ya satu lagi, kamu nih satu ya, lagi, terakhir satu lagi. bener. Pak Paul, satu lagi Pak Iya. Paul, sorry. Ini Bu Monik, tadi saya Iya, lihat berita online itu masyarakat sipil Israel yang di wilayah perbatasan dengan Lebanon sudah dipersiapkan dengan senjata dan itu diizinkan oleh pemerintah Israel. iya Karena emang ini benar. betul ya? Oh iya, Aha. berarti udah confirm ya. Bahkan sekarang katanya gini, membawa senjata itu adalah mitzvah. Wah, iya. Karena teman-teman saya di Haifa Itu saja semua artinya, bawa pistol loh. Nah, tapi ini sipil Pak Paul, ini yang sipilnya. Iya, jadi memang Iya. boleh. Jadi kalau dia ex-IDF, dia biasanya ex-IDF masih umur 20 25 gitu ya. Dia sekolah itu bawa Glock di belakangnya. Itu cewek cakep-cakep seksi bawa Glock loh, beneran loh. Nah, kalau yang rakyat sipil yang di perbatasan saya baru dengar ini. Karena itu biasanya kan bukan IDF. Kalau rakyat yang di perbatasan itu biasanya pendatang yang pendatang yang kemudian ditempatkan di pinggiran, kecuali kalau tinggal di kibbutz ya. Kalau kibbutz itu biasanya memang orang Yahudinya, tetapi itu pendatang. Nah, itu saya baru dengar hari ini. Yang bisa aja dan saya setuju. Lebanon. Nah, Nah, nanti saya mungkin tahunya, Bu Monik bisa buat videonya tuh. Gimana kamu nih? Iya, saya tahunya memang yang kemarin itu agak bertentang, ada wacana memang sejak si Ben Gvir ini menjadi menteri di Israel, dia kan kanan banget ya. Nah, si Ben Gvir itu bilang kayaknya emang orang-orang yang di Yudea dan Samaria itu diperlukan perlu diizinkan untuk membawa senjata. Nah, akhirnya sekarang orang-orang sipil. Nah, sekarang dengan kejadian ini, ya kayaknya akan makin mudah hukumnya. Nah, sebelumnya nggak ada loh, boleh bawa senjata untuk sipil tuh sebenarnya agak ketat juga. Jadi boleh kalau ex-IDF, Kak. Kalau dia ex-IDF. Maksudnya tapi tetap ada izin gitu loh, Oh Pak. iya, harus. Harus ada izin. Jadi nggak sembarangan Nggak boleh. sembarangan Gitu. kayak di Amerika kan Iya. boleh, tapi harus ada izin, dan izinnya itu biasanya dia kalau ex-IDF dibolehkan karena dia paramiliter. Sorry, namanya bukan paramiliter. Saya pokoknya itu kayak diperbantukan begitu. Makanya ini kan sekarang ada satu pesawat beritanya dari si Hananya kan, semua pulang semua, orang-orang muda dari seluruh dunia, anak-anak mudanya itu yang ex-IDF suruh pada pulang bela negara. Iya, kan? memang. Dari si Hananya Naftali itu loh. Wah, saya bilang ngeri amat ini, cuma satu pesawat Boeing itu ya. Masuk semua. Nah, mereka semua ini teman-teman saya di Haifa semua pegang punya senjata semua. Saya kemarin sama teman yang punya bengkel itu yang tempat teman saya itu temennya itu lagi. Kalau itu memang paramiliter. Jadi saya tanya dia memang paramiliter, udah agak tua ya, seumuran di atas saya. Tapi kalau yang anak-anak muda, anak-anak kuliah itu kalau ex-IDF, dia biasanya, tapi kalau ditanya, kemarin kan saya tanya, kamu seneng toh bawa senjata begini? Ya enggak lah. Tapi kan kita mah nggak mau mati konyol, dia bilang begitu. Jadi mereka memang suatu ketika, kapanpun berangkat. Kayak sekarang ini kan disuruh berangkat kan. Ya, anaknya profesor saya, ya menantunya itu ya berangkat lagi, volunteer lagi, berangkat ke Gaza, kan dimobilisasi 300.000 anak muda itu kan. Tapi kemarin Hananya tunjukkan ada yang umur 95 tahun ya, konyol sekali si Hananya itu, memang kocak dia ya. Ada yang umur 95 tahun jadi volunteer katanya ya. Saya sampai ketawa. Nah, ini aduh. Pak, satu pertanyaan, Pak. Yang tadi itu, yang kalau TV One-nya Israel bisa dipercaya ya? TV One-nya. Ya, TV7. Bukan TV One di mana-mana, udah jangan didengar deh. Sorry. TV7. Sorry. Saya, bagaimana Pak? Ibu, nah, mungkin Bu Monik aja tuh kalau masalah media, soalnya Bu Monik yang lebih ahli itu. Ya, saya di TV7 setiap pagi. Dia langsung bicara dengan jenderal-jenderalnya ya. Iya, tapi bisa saya berarti. cuma minta approve. Ya. Lo emang nggak kenal kamu Monik dengan kan sama jurnalis saya banyak kenal dong. Enggak, saya nggak banyak sih Pak. Saya hanya taunya yang saya ikuti selama ini sih
Jerusalem Post dan Times of Israel ya. Ya. Itu kalau berita bahasa Inggrisnya. Kalau berita bahasa Ibraninya kan. Karena Gitu. itu pakai bahasa Inggris yang news TV7-nya itu. Coba nanti Dan saya itu cari ada informasi Pak juga. Teddy, saya tak tanya-tanya teman-teman di sana ya. Iya. Yang orang Poin Israel. ada Harus deh, tanya Pak. sama orang Saya juga Israelnya. Poin gitu. Ya. Kalau kadang orang tunggu TV1, orang bilang hebat. Kalau TV1 kita tahu ternyata brengsek banget ya. Kita beritanya semuanya sama Tribun ya. Waduh. Ini kalau Pak Monik masih ada waktu, ini ada Bung Beta sama Prawira. Iya boleh. Ya. Yang saya menjawab pertanyaan yang angkat tangan aja ya. Saya Ya, hormati. Prawira, Pak Santi Ahmad, Pak Bu, Pak, ini yang lain udah jangan nambah lagi ya. Jangan nambah lagi. Prawira, Bung Beta sama Pak Santi Ahmad. Silakan. Next lah. Selamat malam, Shalom, Bu Monik. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.